Oke, selamat sore semuanya. Shalom semuanya. Shalom aleichem ya. Jadi di sini saya hanya menggunakan audio saja ya, teman-teman. Ya, saudara-saudara. Saya hanya bisa secara suara saja karena ini harus saya edit di CapCut. Kalau saya pakai video, ini akan menghabiskan beberapa gigabyte ya. Dan karena di HP saya udah sangat penuh sekali, ada banyak file PDF, data-data ya yang penting-penting. Jadi saya tidak menggunakan video. Tapi semoga suara saya ini pelan-pelan bisa disimak. Ini melanjutkan konten yang sebelumnya ya. Sebenarnya sebelum ada polemik saya dan kedua kecoa ini, Sarah dan Samuel, si penjahat kelamin ini yang menurut testimoni istrinya sendiri ini udah pernah kawin cerai dan kumpul kebo ya. Dia yang gak beres, dia yang penjahat kelamin, dia yang memfitnah kita. Ini otaknya jahat banget ya. Ya udah terbiasa merekayasa cerita ya. Saya sebenarnya paling malas berurusan dengan hal-hal begini. Tapi ya nggak ada sesuatu yang terjadi dalam ruang hampa yang mungkin saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan profetik ya, untuk membuka, karena saya adalah orang lama, kedua psikopat maniak yang sampai sekarang ada skandal ini, untuk membongkar identitas mereka. Makanya mereka ngamuk sekali ya. Jadi mereka ini sebenarnya orang-orang sakit. Mereka selalu merasa dan menarasikan orang-orang lain yang memfitnah, tetapi mereka tidak merasa mereka itu memfitnah. Mereka putar balik semuanya. Jadi maunya mereka itu yang paling baik, semua orang memfitnah katanya. Ya. Waktu akan bekerja dengan sendirinya ya. Yang penting seorang penyampai profetik sudah menyampaikan. Sama kayak Nuh ya, yang penting itu sudah disampaikan. Ya, suatu saat nanti ya supaya semua tahu pola-pola yang dilakukan seorang manipulator ini, bagaimana untuk mencapai ambisi ya. Kalau dalam dunia psikologis ada namanya itu dark triad. Ketiga sifat yang sangat berbahaya, psikopat, narsisme, dan Machiavellianism. Ya tidak mungkin ada yang bisa mengidentifikasi ini jika bukan seorang pengamat dan yang punya kepekaan roh. Ya, supaya audiens nanti ada yang menyadari di mana ada kerusuhan, di belakang selalu ada Sarah dan Samuel. Di mana ada Sarah dan Samuel, pasti ada bencana. Saya kadang merasa miris. Ya, sayang sekali ya orang tua melahirkan anak-anak sial seperti ini. Mengapa saya katakan begitu? Yang pertama ya, sekali lagi saya tegaskan, ajaran mereka adalah bebas berbuat dosa karena sudah ditebus. Ya, mau suka sama istri orang, mau dirampas, bebas aja, lose control, mau lompat pagar, rusak-rusak lah rumah tangga orang, nggak masalah. Saksinya siapa yang mereka mengajarkan ini? Lihat di konten saya sebelumnya. Itu ada tim lama yang memberikan testimoni bahwa ya Samuel ini mengajarkan suatu paham yang aneh yang seperti barusan saya bilang. Ajaran yang kedua adalah mereka itu tidak mempercayai adanya konsekuensi dalam setiap perbuatan ya. Ketika Yesus disalib, mereka mengatakan bahwasanya kalaupun sengaja continue melakukan dosa, ya anak-anak itu tidak akan mendapatkan konsekuensi dari orang tuanya. Yang benarnya adalah kalau orang tuanya hidup benar, maka anak-anak tidak mendapatkan konsekuensi. Tetapi kalau orang-orang tuanya, apalagi ayahnya tidak hidup dengan benar, maka itu akan mendapatkan konsekuensi ke anak-anaknya. Jadi sangat sial punya orang tua seperti ini, yang tidak menyadari suatu saat nanti anak-anak mereka itu akan menuai kejahatannya. Termasuk hai suami, hai ayah, itu akan mental ke anak perempuan Anda. Ketiga, ideologi yang terproyeksi dari tindakan mereka, resultansinya adalah bagi mereka orang lainlah yang mendapat karma, dirinya tidak. Ya, walaupun misalnya seperti si Sarah ini bolak-balik gagal soal pria, ya, yang akhirnya dendam ke banyak perempuan. Makanya lihat aja kontennya sampai istri Joshua tuh, ibu itu yang begitu saya lihat begitu humble, yang begitu dewasa melayani, yang baik dia sebut sebagai maaf ya, sampai istri Joshua tuh saja yang begitu, yang baik begitu dia sebut begitu, bagaimana lagi dengan perempuan yang lain? Ya, dia punya masalah dengan banyak-banyak pria yang dimana suaminya itu pernah bermain dengan perempuan lain, kemudian dia berpacaran dengan laki-laki, direbut perempuan lain. Kemudian kemarin Bapak Kimi itu dia mau jadi suami saya tapi berteman dengan saya, langsung narasi bagaimana. Kemudian dia kemarin itu pernah dengan pendeta Simatupang yang juga ada istrinya yang dekat juga dengan perempuan. Jadi dia itu mempunyai dendam dengan banyak perempuan. Ya. Jadi maaf ya, dia kan suka menghina dan memfitnah. Dia tidak melihat dia sedang hamil ditinggal oleh suami orang.
Ya, kemudian bersama dengan Samuel dikeluarkan dari sinode. Tapi dia kemarin mengaku katanya masih di dalam, dan nggak tanggung-tanggung dia mengaku dia yang mendirikan sinode itu. Dia dipecat dari tim bandnya karena suka tidur di kapal dengan perempuan, suka membuat masalah, menggagalkan proyek dari timnya. Ya, dengan kesialan-kesialan yang mereka dapatin itu, mereka nggak merasa bahwa itu adalah konsekuensi yang menimpa mereka. Ya. Makanya kenapa orang-orang seperti ini susah introspeksi diri, karena menganggap karma itu hanya pada orang. Kemudian yang keempat, di dalam perseteruan Soviet tuh, Sarah dan Samuel, saya ke siapa? Trinitas or oneness? Tidak ada. Ini bukan masalah ideologi, ini bukan tentang ideologi. Seperti yang saya bilang ya di konten saya sebelumnya, untuk soal ideologi saya itu pasti akan berseberangan. Untuk yang misalnya ada bahasa-bahasa anarkis itu akan saya tolak. Ketika saya diminta berdebat dengan Trinitas itu akan tetap. Ini bukan soal ideologi ya. Karena di dalam setiap kelompok itu selalu ada yang baik, ada yang buruk. Ya, once again, seperti yang sudah saya sampaikan di konten saya sebelumnya ya, Samuel ini pernah mengajak saya untuk mengerjain satu orang Trinitas. Ada itu namanya Lincoln Napitupulu ya, ini gua sebut di Facebook. Bener atau enggak? Silakan ditanya aja. Secara jujur ya, ketika berdebat dengan Lincoln ini memang sangat mengesalkan dan kadang-kadang bahasanya kasar ya, gimana gitu. Tapi di luar itu saya tetap tidak mau melakukan hal-hal yang tidak sehat hanya untuk membalas dendam kepada orang. Misalnya mau mengerjain orang atau melakukan yang aneh-aneh ya untuk membalas dendam kepada rival. Saya tetap merasa bahwa orang-orang seperti itu adalah manusia-manusia tembikar dari kelompok apapun. Ya, Samuel mengajak saya untuk mengerjai si Lincoln ini karena kemarin dia itu narik Grab. Jadi yang diajak Samuel ini adalah kita pura-pura jadi pelanggannya terus dibatalkan. Jahat enggak? Saya bilang jangan disangkut-saukkan ke pekerjaannya. Kasihan. Nah, ini tipe Samuel ini seperti ini. Ketika dalam berdebat dia tidak suka dengan orang atau dalam hal apa saja, di belakang nanti dia juga sudah mengatur rencana, dia mengatur siasat. Ketika dia bilang Trinitas itu begini, ABC dan segala macam, apa bedanya dengan dirinya? Saya tahu polanya. For your information ya, ketika pertama sekali itu saya itu ada kasus ya dengan si Sarah ini karena ulah mereka berdua ini. Kemudian ada beberapa senior itu bertanya kepada saya dan mereka itu adalah Trinitas. Oke, yang setiap hari itu rival saya debat banget soal Trinitas dengan oneness atau dengan Tuhan Esa, tidak usah lah oneness ya. Setiap hari rival debat banget ya, yang membidatkan, mempagankan dan segala macam. Wah, itu udah ngeri, udah hebat banget. Kita rival memang benar. Tapi ketika mereka mendengar ada sesuatu yang tidak enak, mereka nanya. Kemudian saya sharing. Tahu mereka melakukan apa? Mereka berinisiatif membuat satu grup, judulnya Dukungan untuk Kezia. Dan di dalam itu adalah beberapa orang senior yang setiap hari itu kita tuh rival debat. Yang bahkan kita udah sampai sentimen-sentimenan. Lalu mereka kasih satu statement seperti ini. Urusan debat, ideologi, nanti kita libas-libasan lagi ini. Hantam-hantaman lagi sama si Kezia. Tapi urusan kemanusiaan, ini harus kita ataskan. Kita utamakan. Jangan bela orang kalau memang salah seperti itu. Ideologi, masalah humanis, masalah yang seperti ini, itu beda ranahnya. Jadi kalau misalnya berpikir ya, yang penting ideologi itu berkibar. Apa bedanya dengan penjahat? Apa bedanya dengan teroris? Nah, yang penting kan ideologi itu berkibar. Yang penting ajaran itu sampai, gak masalah itu orang berbuat jahat. Gak masalah tim itu berbuat kejahatan. Yang penting apa? Yang penting ideologi berkibar. Jadi kalau misalnya ditanya di sini, lu Kezia, lu membelanya si Sofiatul? Bukan membela si Sofiatul, ini tidak masalah apakah ini si Sofiatul atau si Panjur atau siapa, tetapi aku juga harus concern melihat kedua yang penjahat ini. Seperti di konten saya sebelumnya mengatakan begini ya, ini mereka menangkap maling, kan begitu. Mereka berusaha menjadi hero, membuat perseteruan antara Trinitas, Sofiatul yang sering bersitegang dengan Muslim. Mereka menggunakan kesempatan untuk menjadi batu loncatan. Mereka berusaha menunjukkan maling kepada Muslim, kita bilang begitu ya, menunjukkan maling kepada orang lain. Tetapi mereka ini menangkap maling ini adalah mafia, adalah penjahat besarnya. Jangan sampai ini saudara Muslim pun dibuat terkecoh. Next, yang saya kenal, mereka ini polanya kalau membalas dendam, mereka bisa melakukan cara-cara itu yang tidak sehat. Makanya saya bilang mereka ini adalah manusia tembikar. Oke, sebelumnya saya mau sampaikan, ada nggak yang saya tahu bagaimana salah satu pola mereka? Oke. Beberapa minggu lalu ada nomor masuk
ya ke WA saya, terus dia kirim foto ini. Terus saya nanya, itu apa? Nah, ini ditanya sama orang itu kamu apa bukan? Saya jawab, ya lo bukanlah, muka beda. Itu dari siapa? Itu laki-lakinya siapa? Dia jawab dari PS Sarah. Nah, analisa saya tuh begini ya. Pertama, kenapa wajah laki-lakinya itu ditutup? Apakah itu Samuel dengan perempuan? Kedua, untuk mengambil foto-foto yang seperti itu di Google tidak mungkin berserakan ya. Itu foto benar-benar vulgar begitu. Itu tidak mungkin ada di Google. Itu harus ada di situs-situs tertentu. Jadi artinya emang Samuel ini kan pesakitan. Kalau soal pemabuk, ya itu saya udah tahu dia dulu pemabuk. Ya kita begini aja lah yang namanya anak band yang biasa dengan kehidupan malam, apalagi yang banyak di luar negeri, alkohol, pil, perempuan, free sex, ya itu nggak jauh-jauh dari itu semuanya. Jadi maksud saya tuh begini ya, kalau udah tahu diri begitu, yang maksudnya nih keluarganya minta tolong dong direhabilitasi, bukan memfitnah orang sana sini. Rehabilitasi lah tolong anaknya ini si Samuel atau kepada pasangannya begitu. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Ya beginilah pola mereka. Mereka nanti bisa mengambil foto atau dari mana, mereka mengambil video dari mana. Kalau mereka nggak suka sama orang, mereka akan kirim itu ke orang lain. Terus mereka bilang, ini nih foto si Anu. Nah, ini video si Anu. Si Anu ini ngirim-ngirimkan ke, yang seperti Sarah bilang itu, si Anu ini ngirimkan ke tulang saya. Si Anu ngirim-ngirimkannya ke laki-laki lain. Itu udah pola-pola mereka banget lah itu. Faktanya adalah si Samuel ini yang punya penyakit fetis. Juga Sarah. Di konten-konten sebelumnya saya sudah ada posting. Si Sarah itu mengajak video call seks ke Pak Kimi. Itu dari pengakuan Samuel sendiri. Ini kelompok-kelompok orang pesakitan semua. Dan kemudian Samuel itu punya penyakit fetis. Suka menunjukkan air kelaminnya. Nanti, next saya buka. Saya mau tahu ya. Kalau memang dia berani, ya, saya ingin mengundang kepada istrinya. Bisa tidak dia mengenali foto ini? Yang ada saya pegang sekarang. Oke, gimana lagi polanya? Nah, jadi ini adalah chat saya kepada Brother Daniel atau Totsuka yang adalah tim apologet yang juga ada di TikTok. Oke, jadi ini adalah chat saya ke Bro Daniel di mana saya dulu masih berrelasi baik dengan Samuel, itu dulu banget ya. Tapi pada saat itu saya konflik dengan dia, saya blok dia. Saya tinggalkan, saya putuskan relasi apapun, bahkan saya mau ganti nomor HP. Tapi kemudian saya ingat, orang ini suka merusuh dan berapa kali merusuh. Dia punya keturunan bipolar, dan kalau misalnya dia ngamuk, itu bisa sangat impulsif. Bisa nyosor ke sana, nendang ke sana kemari, ke keluarga dan kemana-mana. Lalu ketika itu saya ingat, saya chatlah kepada Brother Daniel untuk memberitahu. Supaya kalau saya hilang, si Saul ini bisa ngamuk-ngamuk. Kalau tidak ada kabar. Jadi saya sampaikan aja melalui Daniel sebagai perantara. Isinya begini. Brother, aku tahu dia kemarin pasti ada chat ke nomor biasa. Udah seminggu nomor itu gak aku pakai lagi. Karena udah dialihkan dan gak bisa masuk lagi. Nomor itu udah mati untuk seterusnya. Supaya gak ada pikiran meraba-raba, lebih baik faktanya disampaikan. Udah itu aja, gak usah dibalas, gak perlu ada balasan. Bahkan saya minta kepada Bro Daniel supaya si Samuel ini tidak usah membalas. Oke? Karena disampaikan begini dia ngamuk. Dan kemudian dia memakai Sarah. Oke? Dia memakai isi chat saya ini. Kemudian digabungkanlah dengan foto saya di bawah yang dari Sarah. Supaya apa? Supaya seolah-olah saya ini menchat Daniel dan saya yang memberikan foto ini. Seolah-olah saya ini menchat seorang laki-laki dan saya menaruh foto saya di bawahnya dan ini nanti bisa di screenshotnya, dikirimnya ke orang-orang. Kemudian dia kirim ini ke Sarah, di mana saat itu Sarah itu berkonflik dengan saya sudah memutuskan hubungan dengan Sarah, tidak pernah cakapan lagi, dan kemudian Sarah buka blokirnya, Sarah kirim ini, Kristi, ini dari tulang, katanya. Nah ini kan sudah ancaman, akhirnya saya takut, saya buka lagi. Inilah cara dia. Dan pola ini sudah pernah dia lakukan juga di belakang. Mereka buat YouTube, mereka gabungkan foto saya, dan kemudian ada komenan saya di TikTok dengan teman saya namanya Pak Kimi ini.
ada foto Pak Kimi, mereka gabung-gabungkan, tetapi narasinya ini ada hubungan affair dan apa segala macam. Oke, mereka mampu melakukan itu. Beginilah pola Samuel. Dan ini juga pernah dilakukannya kepada Niken. Jadi mereka masukkan foto si Niken, kemudian mereka siapkan 2 HP, mereka kirim ke diri mereka sendiri. Jadi yang mereka tuduhkan kepada orang-orang lain ngechat diri sendiri kayak ke Deki Ngadas gitu. Saya bukan membela Deki Ngadas, tetapi ini menunjukkan fakta beginilah pola mereka. Mereka lah yang sering melakukan mencet diri sendiri. Dan kemudian di bawahnya itu ada tulisan nggak buka open BO. Padahal mereka itu sendiri nanti yang mencet. Kemudian mereka kirim nanti screenshot itu ke orang-orang lain, seolah-olah nanti yang terbaca orang adalah si Niken itu buka open BO. Jahat nggak mereka berdua ini? Beginilah polanya. Ya. Padahal mereka berdua di belakang ini Sarah sama Samuel juga ada hubungan affair, ada skandal. Samuel juga dulu pernah memfitnah Pak Jevanya ada hubungan affair dengan Ibu Uti Watimena. Saya tidak berbohong, saya garis besar ya. Nggak apa-apa, besok saya ditabrak becak. Tapi kalau saya benar soal ini, itu keluarga yang menanggung konsekuensi ya. Samuel mengatakan Pak Jevanya itu ada affair dengan Uti Watimena. Saya tidak tahu, apakah si Samuel ini kesal setiap debat dengan Uti Watimena atau bagaimana? Biarlah dia dan rumput bergoyangan tahu. Tetapi yang saya tahu adalah satu. Setiap mereka tidak suka orang, setiap Samuel ini tidak suka dengan orang, mereka akan buat pola-pola seperti itu. Mereka lakukan smear campaign, bahkan bisa dengan lebih jahat lagi melalui gambar-gambar. Inilah mereka. Oke, oleh karena itu, ketika si Samuel menunjukkan bahwa itu adalah foto Sofiatul, sekali lagi, ini bukan masalah siapa itu si Sofiatul, apakah itu si Polan, tetapi saya mau menceritakan, menarasikan, mendeskripsikan begini pola mereka. Ya, mengingat mereka sudah sering melakukan pola yang seperti ini, saya meragukan 99,9% itu foto Sofiatul. Yang kedua, kalau memang itu adalah foto Sofiatul, mereka harus memberitahu Samuel ini detailnya bagaimana. Dengan apa dia men-tracknya? Apakah dia memakai ahli IT? Apakah dia ada bukti ke kantor polisi atau bagaimana? Di Google ada sangat banyak berserak ribuan foto-foto yang bisa diambil. Kalau cuma foto, ini muka si Anu, ya nggak bisa. Kita bisa aja foto orang yang di pinggir pasar atau di pasar ikan sana. Kita bilang ini adalah foto si Anu. Apakah ada KTP yang ada namanya Leni Christine atau apa bukti akuratnya? Ya, mereka bisa membalas dendam dengan cara-cara yang tidak sehat. Nah, ketiga sebenarnya apa yang paling penting? Apakah Samuel Siahaan ini dengan si Sarah ini itu lobus frontalnya memang yang sudah rusak ya, tapi memang tidak mikir, tidak punya otak saya sama sekali, saya bilangnya. Ketika mereka mencomot foto itu, apa mereka tidak bisa melihat nanti bagaimana efek resiko ke depan kepada orang, kepada ibu yang ada di foto itu, kalau itu bukan Sofiatul. Kenapa? Karena sekarang ini ya, mereka kan mendungangi umat muslim, mencari muka. Nah, umat muslim ini sekarang lagi greget-gregetnya dengan si Sofiatul. Ini kan sudah politik, ya, cara-cara politik yang basi ini. Ketika saya melihat komen-komennya di tempat Jonathan Nander, kalau nggak salah kemarin ya, kan ada yang ngamuk begitu ya dari umat muslim. Misalnya ada yang bilang begini, kalau ketemu di jalan nanti kita beginiin, gitu. Nah, bagaimana kalau seandainya yang difoto itu bukan Sofiatul? Apa resiko yang akan dialami nanti oleh ibu itu? Bagaimana kalau seandainya si wanita yang difoto itu punya anak, punya keluarga? Apa resiko yang mereka bisa hadapin semua? Tiba-tiba yang pemilik foto itu nggak tahu ada apa-apa nih, rupanya udah dihujat sedunia. Nah, sekarang Samuel ini sedang memberikan tanggungan dosa kepada anda saudara muslim. Jangan mau dikecoh oleh orang ini. Ketika anda menghujat yang ada di foto itu, ketika anda sudah memaki dan menyumpahi, yang sebenarnya itu bukanlah si Sofiatul yang asli, artinya anda sudah menanggung suatu dosa di dalam. Artinya sudah ada lason hara yang terjadi sama kita, itu sudah kejahatan lidah. Jadi si Samuel ini sedang menggiring banyak orang itu untuk jatuh ke dalam dosa. Oke, jadi di sini dia harus membuktikan dengan detail apakah memang betul foto yang di situ adalah foto Sofiatul. Kalau memang tidak betul, artinya dia sedang membodohi seluruh saudara muslim. Ketika saudara-saudara muslim semua menghujat, dia sudah tertawa-tertawa di belakang. Saran saya tuh begini ya, untuk teolog-teolog Trinitas, ini blacklist saja Samuel ini jadi debater. Dan kemarin juga dari orang Reform, dari beberapa mereka juga menyatakan bahwa Samuel ini udah dicoret dari daftar.
ngapain, nggak layak lagi dipakai. Masih banyak kok yang lain debater apologet yang bisa dipakai yang berintegritas. Kalau yang begini kalian panggil, ya makin rusak juga integritas kalian semua. Dan kepada pendeta-pendeta, teolog-teolog juga, tolong berhati-hatilah untuk merekrut atau menampung SARA. Karena sudah banyak sekali ya keluarga-keluarga pendeta yang hampir digoncang, yang sudah dirusak. Ini sama dua-duanya suka merusak keluarga. Dan saya itu punya rekaman di mana si SARA ini merayu, menggoda pendeta. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.